وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin, bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat, hafizakumullahu ta'ala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Puji-pujian yang pantas sesuai dengan keagungan, kebesaran dan ketinggiannya, serta sebagai rasa syukur seorang hamba kepada Rabb yang senantiasa mencurahkan nikmat dan melimpahkan rahmat baginya. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah dan taufiknya, di malam Ahad, di malam kedua dicintainya, melaksanakan sholat secara berjamaah, kemudian sambil menanti sholat berikutnya kita duduk bermajlis, membaca, menelaah dan mengkaji hadis-hadis yang mulia datang dari Rasul yang tercinta Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimallahu taala, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat di tahun 676 Hijriah. Kitab beliau ini beliau beri judul dengan Riyadus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Riyadus Shalihin, tamannya orang-orang soleh, min kalami Sayyidil Mursalin, yang berisikan sabda-sabda dari penghulu pemimpin para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian, pembahasan kita masih dalam rangkaian Kitabul Jihad, dan dalam beberapa pertemuan terakhir kita membahas bagian-bagian akhir dari Kitabul Jihad yang terkait dengan masalah adab-adab dan aturan jual beli atau beberapa motivasi akhlak-akhlak yang dianjurkan pada saat kita bermuamalah jual beli atau utang piutang dengan saudara-saudara kita. Tersisa pada kita beberapa hadis lagi dalam bab ini sebelum kita melangkah pada kitab yang baru nanti, ya. Kitab yang baru nanti adalah kitab terkait dengan masalah ilmu, Kitabul Ilm. Kita bahas, ya, malam hari ini, mudah-mudahan bisa kita selesaikan hadis-hadis yang tersisa dalam bab tentang fadl as-samaha fil bai' wasyira', bab keutamaan saling bersikap membantu atau menolong dalam masalah jual beli. Pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan hadis yang ke 1369. Gitu deh. Ya. Sekarang kita masuk ke hadis yang berikutnya. Hadis ke 1370. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana rajulun, adalah seorang laki-laki, yudayinun nasa, yang memberikan utang kepada banyak manusia, banyak orang. Wa kana yaqulu li fatahu, dan beliau berkata kepada
pembantunya. Fata sebenarnya berarti anak muda ya, tapi di sini maksudnya fata entah budaknya atau khadimnya. Sama dengan apa yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi tentang Nabi Musa ya. Siapa yang mendampingi beliau? Yusha bin Nun. Dan di situ Allah menyebutkan beliau berkata kepada fatahu ya. Jadi dia bisa bermakna pelayannya ya, pelayannya, khadimnya. Dan di sini yang dimaksudkan adalah yang ditugaskan untuk menagih utangnya, menagih piutangnya ya. Karena yaqulu li fatahu, beliau memesankan kepada pembantunya, khadimnya atau yang beliau tugaskan untuk menagih piutangnya, idza ataita mu'siran, jika kamu mendatangi seorang yang mu'sir, seorang yang masih sulit untuk menyelesaikan utangnya, fatajawaz anhu, maka maafkanlah dia, artinya lewati dia ya. La'allallaha an yatajawaza anna, semoga dengan seperti itu Allah juga akan memaafkan kita. Falaqiyallaha, maka kelak orang tersebut akan berjumpa dengan Allah, fatajawaza anhu, dan benar Allah pun memaafkannya, Allah pun menangguhkan urusannya, artinya Allah tidak mengazabnya. Muttafaqun alaih. Kita baca hadis berikutnya, karena hadis berikutnya berkaitan dengan hadis ini dan menjelaskan lebih sempurna tentang hadis ini. Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-1371, wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu, dari sahabat yang berkunyah dengan Abu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abu Mas'ud sahabat Uqbah bin Amr ya, Uqbah, dan harus selalu Mas'ud dan Abdullah bin Mas'ud ya. Kalau Abdullah bin Mas'ud itu kunyahnya Abu Abdurrahman, kalau ini kunyahnya Abu Mas'ud ya, dan namanya Uqbah bin Amr. Dan harus juga dibedakan Uqbah bin Amr Al-Badri dan Uqbah bin Amir Al-Juhani ya. Ini berapa nama-nama yang tasyabuh di antara para sahabat. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, husiba rajulun mimma kana qablakum, akan dihisab seseorang yang dari umat terdahulu, umat yang terdahulu. Dan ini hadis yang dimaksudkan adalah hadis kita tadi ya. Jadi hadis kita tadi hanya mengatakan seorang laki-laki, tapi laki-laki siapa, di zaman siapa, apakah sahabat di zaman Rasulullah atau umat terdahulu. Ternyata hadis ini menjelaskan bahwa yang dimaksudkan laki-laki tadi adalah seorang dari umat yang terdahulu. Falam yujad lahu minal khairi syai'un, dan ternyata orang itu tidak memiliki kebaikan sedikit pun, illa annahu kana yukhalitun nasa, kecuali orang itu selalu bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia. Wa kana musiran ya, dan dia seorang yang lapang kehidupannya dan suka juga memudahkan. Wa kana ya'muru ghilmanahu, dan beliau memerintahkan kepada ghilman. Ghilman jamak dari gulam. Gulam seperti tadi, gulam bisa bermakna budak dan bisa bermakna khadim ya, pembantunya. Ghilman jamak dari gulam. Maka kalau khadim jamaknya khadamah ya, atau khuddam juga bisa. Wa kana ya'muru ghilmanahu, dan beliau memesankan kepada pembantu-pembantunya, an yatajawazu 'anil mu'sir, untuk melewati, memaafkan orang-orang yang masih susah.
ketika ditagih tapi dia masih susah untuk membayar utangnya. Qala Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut ketika dihisab, nahnu ahaqqu bidzalika minhu. Kami, kata Allah, lebih berhak memaafkannya daripada dia memaafkan saudaranya. Fa tajawazu anhu, maka Allah berfirman kepada para malaikat-malaikatnya yang bertugas untuk menghisab orang tersebut, maafkanlah, lewati orang tersebut. Rawahu Muslim, hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis kita ini. Hadis ini, jamaah sekalian, di antara satu contoh dari sekian banyak contoh yang membuktikan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memiliki mukjizat, dan di antara mukjizat serta tanda kenabian beliau mengetahui kejadian-kejadian terdahulu. Karena kisah kita ini bukan kisah yang terjadi pada masa beliau, tapi kisah orang-orang terdahulu. Dan ini di antara tanda-tanda kenabian, karena yang semacam ini tidak mungkin diketahui kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang kadang masalah-masalah seperti ini datang kepada kita lewat kisah-kisah, namun tidak bisa diyakini kevalidannya, ya, validitasnya tidak bisa kita yakini. Maka ada yang diistilahkan sebagai al-Israiliyat, ya. Kalau dalam banyak buku-buku sejarah dan buku-buku tarikh dan buku-buku cerita-cerita, itu kisah-kisah yang Israiliyat yang dinukil turun-temurun dari kisah-kisah Bani Israel. Dan yang semacam itu, kata Nabi kita SAW, hadisu an Bani Israel wala haraj, tidak apa-apa kita ceritakan, tapi la tusaddiquhu wa la tukadzibuh, tidak bisa kita pastikan kebenarannya, sebagaimana juga tidak bisa kita pastikan kedustaannya. Jadi kita ceritakan kadang tapi kita tidak yakini, ya. Itu kisah-kisah Bani Israel. Dan banyak seperti itu, ya. Kisah tentang bahwasanya utamanya persoalan-persoalan nama, ya, persoalan-persoalan nama. Bahwasanya umpamanya kisah bahwa nanti Bilqis nikah sama Sulaiman umpamanya, ya. Tentang Zulaikha dan sebagainya. Itu banyak yang kisah-kisahnya, tambahan-tambahannya yang bukan berdasarkan Al-Quran dan bukan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Sebagaimana juga anak Nabi Adam yang dikatakan Qabil dan Habil, dalam Al-Quran tidak disebutkan, dalam hadis sahih juga tidak disebutkan. Yang disebutkan cuma ada dua anak Adam yang bertikai, yang sampai ada yang membunuh saudaranya, ya. Tapi tidak disebutkan siapa namanya. Itu banyak datang dari kisah-kisah yang dinamakan Israiliyat, tidak bisa dipastikan. Dan itu kadang dinukil oleh para sahabat, tapi tidak dalam rangka untuk memastikan kebenarannya. Adapun Nabi kita SAW ketika menceritakan hal yang semacam ini, beliau tidak mengambil dari Bani Israel, tapi ini adalah wahyu yang datang dari Allah. Sebagaimana beliau menceritakan juga kejadian yang akan terjadi. Dalam hadis ini beliau menceritakan kisah orang terdahulu, sekaligus juga menceritakan kisah yang akan datang. Mana yang kisah orang terdahulu? Pelaku hadis ini adalah orang terdahulu, bukan dari kalangan umat Islam. Dan beliau juga menceritakan apa yang akan datang. Mana? Penjelasan tentang hisabnya nanti di hari kiamat. Ini orang ini diceritakan nanti dihisab di hari kiamat, begini kejadiannya. Berarti ini juga adalah sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang, dan bukan prediksi dan bukan ramalan, tapi dia adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini membedakan antara wahyu dengan berita-berita yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Maka ini hadis-hadis yang semacam ini selalu disebutkan oleh ulama kita sebagai bukti di antara kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang biasa dibahasakan dengan alamun min a'lami an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hukum asal syariat terdahulu itu juga
syariat bagi kita sampai ada dalil yang menunjukkan perbedaannya. Ini ada khilaf ya dalam usul fiqh. Apakah syar'u man qablana syar'un lana? Ya, apakah syariat terdahulu itu juga syariat bagi kita atau tidak? Apakah boleh kita berdalilkan dengan syariat terdahulu atau tidak? Ada khilaf di kalangan ulama kita. Namun yang lebih tepat insyaallah bahwasanya hukum asal syariat terdahulu itu juga syariat bagi kita sampai ada dalil yang menunjukkan berbeda. Ya. Contoh umpamanya dalam ya tadi imam kita baca surat apa tadi? Surat Al-Ahzab ya, surat Al-Ahzab. Lanjutan dari surat Al-Ahzab tadi tentang ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina azau Musa fabarra'allahu mimma qalu. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian seperti orang yang mencela Nabi Musa dan menuduh Nabi Musa, lalu Allah membuktikan kedustaan tuduhan tersebut. Ayat ini apa yang dimaksudkan jangan seperti Bani Israel yang mencela Nabi Musa? Orang Bani Israel itu di antara kebiasaannya, dan ini kebiasaan yang tidak bagus, mandi berjamaah. Ya, mandi berjamaah. Bukan makan berjamaah, mandi berjamaah. Dan maksudnya mandi berjamaah ya mandi telanjang bulat bersama-sama. Ya. Dan Nabi Musa alaihissalam tidak mau ikut, ya karena tidak boleh tentunya. Lalu mereka bilang Nabi Musa itu tidak mau ikut karena ada cacat di kemaluannya, ya. Ada aibnya, tidak mau dilihat oleh kita. Lalu tuduh Nabi Musa dengan berbagai macam tuduhan. Maka apa yang terjadi? Allah membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar. Pada suatu hari, dan hadis dalam hadis Bukhari ya, dan Sahih Muslim juga, suatu hari Nabi Musa alaihissalam mandi sebagaimana biasanya mandi sendiri. Dan orang mandi pakai baju atau tidak pakai baju? Kalau antum mandi pakai baju atau tidak pakai baju? Ya, hukum asal mandi ya telanjang ya. Tidak apa-apa kalau kita bersendirian ya. Dan Imam Bukhari menyebutkan hadis ini tentang dan dalam babnya. Beliau karena tempatnya aman sendiri, tidak sama dengan Bani Israel yang mandi berjamaah seperti biasanya. Nabi Musa mandi sendirian dan meletakkan bajunya di satu batu. Namun subhanallah, batu tersebut melarikan pakaian Nabi Musa alaihissalam. Maka Nabi Musa alaihissalam melihat hal itu, beliau kejar batunya. Beliau kejar batunya dan kejar batunya sampai melewati jamaah Bani Israel yang sedang mandi berjamaah. Dan akhirnya Allah memperlihatkan, ya ini darurat ini, Allah perlihatkan bahwa tuduhan mereka akhirnya melihat Nabi Musa dalam keadaan yang mereka tuduhkan selama ini. Ternyata Nabi Musa tidak ada cacat dan aibnya di tubuhnya. Ya. Dan Nabi Musa akhirnya berhasil menangkap sang batu dan memukul berkali-kali, ya. Sampai disebutkan bahwa bekas pukulan Nabi Musa itu masih tampak di batu tersebut. Apa hukum yang mau diambil sini adalah Imam Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukharinya bolehnya mandi dalam keadaan tidak memakai sehelaikan pun selama bersendirian, aman ya, aman di kamar mandi kita dan tidak ada pandangan ya, atau tidak dikhawatirkan akan dilihat oleh orang lain. Hadis ini diambil dari kisah Nabi Musa, berarti syariat terdahulu bisa jadikan dalil. Dan memang syariat kita tidak ada yang menafikan yang seperti itu, ya tidak ada yang menafikan seperti itu. Contoh juga umpamanya Nabi Yusuf alaihissalam ya dalam Al-Quran, walaupun ada khilaf ketika Nabi Yusuf mengatakan ij'alni ala khazainil ard inni hafizun alim. Nabi Yusuf mencalonkan diri beliau atau mengusulkan diri beliau untuk menjadi bendahara negeri Mesir, karena beliaulah yang paling piawai, paling pantas untuk memikul amanah besar tersebut. Ini ada khilaf dari kalangan ulama kita. Apakah bisa jadikan dalil? Apakah ini bertentangan dengan syariat kita? Di mana syariat kita tidak dianjurkan untuk mencalonkan diri, tapi kalau ditunjuk siap, ya. Apalagi juga dalam
pemerintahan yang tidak Islami di situ di masa itu, apakah boleh atau tidak? Bagi yang mengatakan ini bisa, mereka berdalilkan bahwa syariat Nabi Yusuf adalah syariat kita juga dan tidak terlalu bertentangan ya dalam keadaan-keadaan darurat, dan ada juga yang mengecualikan ya. Tapi intinya asalnya syariat terdahulu itu bisa juga jadikan dalil. Yang tidak jadikan dalil karena ada pertentangan seperti sujud ya, sujud. Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika saudara-saudaranya dan bapak ibunya ketemu setelah pisah dalam waktu yang sangat lama, ketika ketemu apa yang mereka lakukan kepada Nabi Yusuf? Sujud kepada Nabi Yusuf sebagai bentuk penghormatan. Dan juga Nabi Adam, malaikat pada sujud kepada beliau. Sujud dalam bentuk penghormatan itu syariat yang dikenal di masa lalu. Tapi dalam syariat kita tidak boleh sujud. Biar bukan alasan ibadah, biar alasan penghormatan, tidak boleh sujud. Berarti ini pengecualian. Hukum asal syariat terdahulu bisa juga digunakan dan diakomodir dalam syariat kita, kecuali ketika ada dalil yang melarangnya. Ya, makanya ketika Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu mau praktekkan, mau sujud kepada Nabi Muhammad karena beliau saksikan umat-umat selain umat Islam sujud kepada pemimpinnya, langsung dilarang oleh Nabi SAW. Beliau mengatakan jangan. Lalu Mu'adz bilang, saya melihat di Syam mereka pada sujud kepada pemimpinnya. Lalu Rasulullah mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha." Seandainya boleh dalam syariat kita saya perintahkan seorang sujud kepada orang lain, maka yang boleh adalah istri sujud kepada suaminya. Adapun pemimpin tidak. Ya, khusus seandainya boleh dalam syariat kita, tapi itu pun tidak boleh. Ya, berarti masalah ini tidak berlaku. Ya, sujud dalam bentuk penghormatan pun walaupun dikenal di syariat terdahulu tidak diakomodir di syariat kita. Itu pengecualian. Ya, jadi sering kita dapatkan ya kisah-kisah terdahulu disebutkan juga dalam syariat kita atau dalam hadis-hadis, itu menunjukkan bahwasanya asalnya kita bisa mengambil pelajaran darinya. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari orang ini? Orang dari sebelum umat Islam. Biasanya ini adalah dari kalangan Bani Israel. Orang ini orang yang mampu ya, orang yang memiliki kelapangan harta, dan dia telah berpiutang, dalam artian dia telah memberikan utang kepada banyak orang. Dan beliau punya beberapa pembantu-pembantu khadim yang bertugas untuk menagih utang-utang orang-orang tersebut. Tapi beliau tidak mau memberlakukan sama antara fulan dan allan. Ini bagus ya. Memang perlu dilihat itu orang yang berutang sama kita, ada yang memang sebenarnya sudah mampu tapi memang tidak mau membayar. Ini orang zalim ya, yang dalam hadis dikatakan matlul ghani zulmun. Orang yang sudah mampu untuk membayar utangnya tapi dia tunda-tunda, itulah zalim, kezaliman. Orang yang semacam ini perlu untuk diingatkan akan kewajibannya. Tapi bagi yang tidak mampu, inilah yang beliau ingatkan kepada para pembantunya. Beliau katakan, kalau dari kedua ini dikatakan ghilman, ternyata beliau punya banyak pembantu, banyak khadim yang bertugas untuk menjadi penagih. Beliau katakan dan ya dalam hadis kedua ini ada satu penjelasan yang kita dilihat di sini, sebutkan bahwa orang ini tidak punya kebaikan sedikit pun ya. Artinya mungkin dari segi ibadah sangat-sangat standar, bahkan mungkin kadang banyak kelalaiannya, tapi dia punya satu sifat yang patut kita ambil pelajaran dan mengikutinya, yaitu kedermawanannya ya. Dan ini menunjukkan jemaah sekalian bahwa kebaikan-kebaikan itu memang Allah bagi-bagi kepada hamba. Mengukur orang lain dengan kita ya, karena mungkin kita orang lain dengan kita ya, karena mungkin kita diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu kelebihan, dan disitulah kita berusaha dekat kepada Allah dan mengumpulkan banyak pahala dengan kelebihan yang Allah berikan kepada kita. Tapi belum tentu kita lebih baik daripada orang yang mungkin kurang dari segi kelebihan yang kita miliki. Umpamanya kita memiliki ilmu umpamanya,
Ada seorang yang mungkin ilmunya sangat pas-pasan, bahkan mungkin sangat rendah ilmunya, ya. Jangan kita langsung mengklaim bahwasanya kita lebih baik karena dia mungkin memiliki amalan-amalan yang kita tidak miliki, ya. Atau sebaliknya, ya. Orang ini dikatakan tidak ada kebaikannya sedikit pun, kecuali, ya, ada kecualinya, ya. Jadi dikatakan falam yujad lahu minal khairi syai'un, tidak ada kebaikannya kecuali orang ini pertama berinteraksi dengan manusia banyak. Dan orang yang bergaul dengan banyak manusia lebih baik, hukum asalnya lebih baik daripada orang yang tidak bergaul. Al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adzahum khairun minal mu'min alladhi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adzahum. Seorang mukmin yang bergaul, berinteraksi dengan banyak orang lalu bersabar dari gangguan-gangguannya, itu lebih baik daripada mukmin yang tidak mau bergaul, dan ketika ada suatu hal yang tidak mengenakkan perasaannya, dia mungkin kecewa, tersinggung, dan mudah marah. Maka yang lebih baik adalah seorang yang bisa bergaul dengan orang lain dan bisa menahan diri dan bisa mengelola perasaannya agar tidak mudah tersinggung, bahkan mungkin dia mudah memaafkan orang lain. Jadi kelebihannya orang ini baik hubungannya dengan manusia, ya. Difahami bahwa mungkin kalau dalam masalah hubungannya dengan Allah pas-pasan, ya, tidak terlalu menonjol. Yang kedua adalah orang ini memanfaatkan kekayaannya, kelapangan hartanya untuk membantu orang lain, kasih utang orang lain. Dan bukan cuma itu, ya kan, ada juga orang yang memanfaatkan kekayaannya, kelapangan hartanya untuk kasih utang orang lain, tapi untuk mengambil riba, ya. Biasa kalau kita lihat itu di sebagian jalan-jalan, siapa yang ingin pinjaman tunai, ya, pinjaman tunai. Itu kira-kira tanpa riba atau pakai riba itu, ya. Cukup BPKB saja, ya. Tadi saya sempat jalan-jalan, lihat, ya, silakan yang mau pinjaman tunai. Biasanya yang seperti itu kelihatannya mau membantu, tapi sebenarnya mau mentolimi, ya, mau makan riba, ya, rentenir mereka. Itu justru zalim, ya. Di sini dia kaya lalu meminjamkan kepada orang yang butuh. Lalu yang ketiga, ini hebatnya, masya Allah, orang ini membedakan antara peminjam yang mampu dan peminjam yang tidak mampu. Kalau sudah datang waktunya, tidak mengapa, ya. Kalau sudah datang temponya, karena memang seperti yang kita sudah sebutkan yang lalu, utang itu harus dicatat. Selama akadnya utang piutang harus dicatat, disepakati tanggal berapa ditagih, harus seperti itu. Maka tidak apa-apa, siapapun yang sudah berutang sama kita, kalau sudah tanggalnya, temponya, kita tagih sesuai dengan kesepakatan. Cuma berbeda-beda mereka. Ada memang pada saat sudah jatuh temponya sudah sangat sanggup untuk membayar. Itu yang perlu untuk diingatkan, karena dia zalim kalau dia menunda-nunda pembayaran. Dan ada yang memang sebenarnya sudah berusaha, ketika sudah mendekati temponya dia sudah berusaha untuk mencari membayar, tapi belum bisa membayar secara penuh, mungkin cuma sebagian atau tidak bisa sama sekali. Maka tidak boleh kita beda tabarruk untuk saling tolong menolong, bukan akad untuk jual beli mengambil keuntungan, ya. Beda dengan jual beli kita berhak mengambil keuntungan sebesar-besarnya selama kita ingin, ya. Adapun untuk utang piutang, akad tabarruk yang tidak boleh kita ada keuntungan di sana. Kita hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kita berhak mengambil apa yang memang merupakan harta kita yang kita pinjamkan kepada saudara kita. Maka beliau pesankan kepada para pembantunya bahwa jika ada di antara orang yang kamu tagih dan ternyata dia belum sanggup, maka lewati dia. Lewati artinya maafkan, tangguhkan. Bilang, mana nih? Sudah belum sanggup. Oh iya, insyaallah. Ya. Berikutnya, ya. Tidak apa-apa. Kita memperbaharui akad lagi. Artinya kira-kira kapan? Tidak apa-apa. Ya. Lalu saatnya lagi kita tagih, tidak apa-apa. Tapi jangan dipaksakan selama kita memang lihat bahwa dia jujur dengan apa yang dia katakan. Bagaimana Allah dengan hamba yang semacam ini? Ya, inilah al-jaza'u min jinsil amal. Ya, balasan senantiasa sesuai dengan kadar amalan kita. Dan Allah lebih daripada kita.
Jika kita sayang kepada sesama hamba, Allah lebih sayang kepada kita. Jika kita memaafkan orang lain, Allah lebih memaafkan kita. Jika kita menangguhkan urusan orang lain dan kita mengampuninya, memaafkannya, maka Allah juga akan mengampuni kita dan memaafkan kita. Allah akan katakan kepada malaikat-malaikatnya, tajawazu anhu, maafkanlah orang tersebut. Ini satu janji ya yang sangat luar biasa yang kita harapkan. Ya, kalau di dunia ini kan semua akan berakhir ya. Kita maafkan utang juga itu sebentar lagi akan di dunia tidak kita butuhkan lagi kalau kita sudah meninggal dunia ya. Adapun di sana di akhirat kita sangat membutuhkan pemaafan Allah Subhanahu wa taala, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya yang paling kita harapkan. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan memaafkan kita. Maka cara kita mendapatkan pengampunan Allah dan pemaafan dari Allah, maafkan sebanyak-banyaknya orang yang tidak sanggup untuk membayar utang kita. Ya, selama memang dialah orang yang susah dan tidak berlaku zalim terhadap apa yang dia telah pinjam itu. Kemudian hadis berikutnya, hadis Hudzaifah radhiyallahu anhu qala, atallahu ta'ala bi'abdin min ibadihi. Hadis yang ke-1372 dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, atallahu ta'ala bi'abdin min ibadihi. Allah akan mendatangkan nanti di hari kiamat. Ya, ini juga adalah berita-berita kejadian-kejadian hari kiamat yang pasti terjadi, belum terjadi tapi pasti terjadi berdasarkan wahyu yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan seorang hamba di antara hamba-hambanya, atahullahu mala, ya Allah telah berikan kepadanya harta benda di dunia. Ya Allah kayakan dia, Allah memberikan anugerah berupa harta benda. Faqala lahu, maka Allah berkata kepadanya, madza amilta fid dunya, apa yang telah kamu lakukan di dunia. Ini salah satu penjelasan makna hadis Abu Barzah Al-Aslami, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'. Setiap kita tidak akan bergeser kaki kita di hari kiamat hingga ditanya tentang 4 hal. Salah satu hal itu adalah tentang harta. Apa yang ditanyakan? Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Dari mana kita dapatkan harta dan kemana kita belanjakan. Ini juga Allah akan tanya, padahal Allah Maha tahu. Allah bertanya kepada hamba tersebut, madza amilta fid dunya, apa yang kamu lakukan terhadap hartamu di dunia? Qal, orang itu mengatakan, wala yaktumunallaha haditsa, dan Allah, ya sebagaimana firman Allah bahwasanya Allah tidak akan menutup-nutup ya apa yang dari perkataannya. Maksudnya Allah akan bibirkan semuanya nanti. Qal ya Rabb, hamba itu akan berkata, wahai Rabbku, atitani malak, engkau telah memberikan kepadaku hartamu. Ini ucapan jujur sejujur-jujurnya dari seorang hamba. Bahwa ikhwat jamaah sekalian, harus kita sadari, harta yang kita miliki adalah harta yang datang dari Allah, ya, bukan harta kita, ya. Bukan sebagaimana si Qarun bilang, innama utituhu ala ilmin indi, ya, ketika si Qarun ditanya tipsnya, kiat-kiatnya menjadi orang kaya semacam Qarun bilang, itu kekayaan yang memang karena ilmu saya, ya, tidak menyandarkan kepada Allah. Tapi si hamba ini ketika Allah tanya, apa yang telah kamu lakukan terhadap harta yang saya berikan, dia mengatakan, ya Rabb, ataitani malak. Pertama dia mengatakan, ya Allah, kamu telah memberikan kepada saya harta. Ini pertama, hal yang paling penting, kita nisbatkan apa yang kita miliki ini semuanya dari Allah. Kekayaan kita, kekayaan yang datang dari Allah. Harta, ilmu kita, ilmu yang datang dari Allah. Jabatan kita, amanah yang datang dari Allah, dan seterusnya. Fakuntu ubayyi'un nas, saya dahulu ubayyi'un nas, saya jual beli dengan manusia, saya berinteraksi jual beli dengan manusia. Wa kana min khuluqi al-jawaz, dan di antara akhlak saya jawaz artinya suka memudahkan, suka memberikan maaf, ya. Fakuntu atayassaru alal musir, ya saya memudahkan orang yang mudah, wa unziru al mu'sir,
Ya, jadi kalau orang yang punya kelapangan pun saya tetap mudahkan dan saya tidak persulit, dan bagi yang sudah sulit saya tangguhkan, ya. Unzir maksudnya menangguhkan, menunda pembayarannya. Orang yang susah belum sanggup maka saya tangguhkan pembayarannya. Apa kata Allah? Allah mengatakan, ana ahaqqu bidzak minka tajawazu an abdi. Allah ketika mendengarkan pernyataan hamba ini, dan Allah sekali lagi Maha tahu, Allah mengatakan, kalau begitu saya, kata Allah, lebih berhak daripada kamu. Artinya kamu selama ini memaafkan orang lain, maka saya lebih pantas memaafkan hamba-hambaku dan memaafkanmu. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, tajawazu an abdi, maafkanlah hambaku ini. Faqala Uqbah bin Amir, berkata Uqbah bin Amir, ini yang tadi kita katakan, Uqbah bin Amir al-Juhani, wa Abu Mas'ud al-Ansari, ini Uqbah bin Amr, hakadha sami'nahu min Rasulillah SAW, begitulah yang kami dengarkan dari Nabi SAW. Kemudian hadis berikutnya, ya, kita percepat saja, ya, kita mau tuntaskan ini, ya. Kita bacakan saja hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, man anzara mu'siran, siapa yang menangguhkan pembayaran utang orang yang memang susah untuk membayar, aw wada'a lahu, atau memaafkan sama sekali, menghapuskan utangnya, adhallahu Allahu yaumal qiyamah, niscaya Allah akan melindunginya di hari kiamat, tahta zilli arsyihi, di bawah naungan arsy-Nya, yauma la zilla illa zilluh, di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kita sering mendengarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sab'atun yuzilluhumullahu fi dhillihi yauma la zilla illa zilluh, ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah arsy-Nya. Jadi yang maksudkan zillu itulah naungan arsy-Nya di hari kiamat. Di hari tidak ada lagi naungan kecuali naungan dari Allah. Ulama menjelaskan bahwa 7 golongan itu bukan batasan. Bahkan Ibnu Hajar rahimahullah taala sudah mengumpulkan hadis-hadis tentang orang-orang yang dinaungi di bawah naungan Allah di hari kiamat. Beliau dapatkan 2 kali lipat dari 7, ya. 14 atau 15 beliau sebutkan itu, ya. Salah satunya sebagai tambahan, ini kan tidak termasuk dalam 7 golongan itu, ya, dan ini biasa, ya, sama dengan ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah, dan seterusnya. Beliau sebutkan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Sebenarnya sahabat yang dijamin masuk surga yang disebutkan namanya bukan cuma itu, ada Bilal juga dijamin, ada juga Ummu Sulaim, ada juga Thabit bin Qais, ya, bin Syammas, dan yang lainnya. Tapi ada memang orang yang disebutkan dalam satu hadis, ya, seperti itu, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, bukan cuma 10, tapi memang dalam hadis itu 10 namanya mereka disebutkan dalam satu hadis. Itu juga dengan 7 golongan yang dijamin mendapatkan naungan di hari kiamat. 7 bukan batasan, tapi 7 yang paling utama. Di antara tambahannya, kalau mau menjadi bagian, ya kan biasa kita lihat, pertama imam adil. Mungkin kita bukan pemimpin, ya, bukan pemimpin besar. Lalu syabun nasyafi ibadatillah, anak muda yang sejak muda dapat hidayah dan menjaga hidayahnya sampai meninggal dunia. Mungkin kita ini terlambat hijrah, ya, mungkin umpamanya bang tua baru sadar, ya, berarti sudah luput bagi saya syabun nasyafi ibadah. Ada juga rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, laki-laki yang hatinya terpaut di masjid. Kita ini mungkin ke masjid juga tapi setengah-setengah ke masjidnya, ya. Artinya nanti akhir-akhir waktu baru kita datang dan tidak terlalu rindu selalu dengan masjid dan seterusnya, ya. Mungkin kita tidak termasuk itu. Ada peluang lagi tambahan ini untuk menjadi bagian dari mereka, yaitu orang yang memaafkan utang saudaranya yang susah membayar, ya. Jadi orang yang susah membayar kita maafkan dalam artian 2 opsinya. Pertama, ditunda-tunda. Tapi kalau sudah 10 kali ditunda, itu mungkin indikasi susah memang orang itu, ya. Selama, ya, memang kita lihat kejujurannya, ya. Jadi, adapun kalau dia seperti yang kita sebutkan, ya,
susah kalau dia datang susah sekali, penampilannya susah sekali. Tapi ternyata ada cerita-cerita yang lain di sana dia tidak susah, ya. Itu yang perlu diingatkan. Zalim itu orang yang semacam itu. Tapi kalau memang kita sudah lihat memang orang itu susah, maka sudah saatnya kita hapuskan saja, ya. Tidak lagi kita hapuskan saja namanya dari daftar orang-orang yang punya utang sama kita. Kan mungkin sebagian kita ini punya daftar, ya, orang-orang yang berutang sama dia, ya. Jadi kalau ada yang memang sudah sangat susah, sudah saatnya dihapuskan, ya, dihapuskan. Tapi ini hadisnya ini cocoknya didengarkan orang yang punya piutang, ya, bukan didengarkan orang yang punya banyak utang, ya. Karena dikhawatirkan dia hafal bebek ini nanti selalu ketika ditagih ada itu hadisnya, ya. Hadisnya tunda ki, ya, dan maafkan ki, ya. Tapi tidak apa-apa, ya, kita saling ingatkan untuk semuanya. Jadi ini akan mendapatkan naungan. Kata ulama kita, kenapa mereka mendapatkan naungan? Karena di dunia mereka menaungi, mengayomi, memaafkan orang yang susah, maka balasan Allah selalu lebih baik. Di hari kiamat Allah akan naungi di bawah naungan arsy-Nya. Dan hadis berikutnya dari Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ishtara minhu ba'iran. Nabi SAW membeli dari Jabir unta. Ini Rasulullah memang bertransaksi jual beli dengan para sahabatnya. Fa wazana lahu, maka ditimbang. Fa arjaha, beliau beratkan pembayarannya. Apa maksudnya beratkan pembayarannya? Kan dahulu jual beli itu pakai apa? Emas dan perak, ya, emas dan perak. Jadi diberatkan timbangan emas dan peraknya, artinya ditambah harganya. Ya, kalau kita kan pakai uang perak, uang kertas, ya, yang bukan ditimbang, ya. Tapi maksudnya sini dia sepakati harganya. Kalau kita sekarang umpamanya kita sepakati kita beli 20 juta umpamanya harganya, maka kita tambahkan 20 juta 100 ribu umpamanya, ya. Nabi kita SAW begitu, kalau beliau jual beli dengan sahabatnya, dia tambahkan bagi sahabatnya atau orang yang dia bertransaksi dengannya. Kalau dia dalam status sebagai seorang pembeli, beliau tambahkan. Dan kalau beliau berstatus sebagai seorang penjual, beliau juga tambahkan, ya. Kan biasa gitu, ya. Makanya biasa orang bilang tambah-tambahi, ya. Jangan tambah-tambahi sambalu, ya. Pelanggan, kalau pelanggan minta tambah-tambah, itu sebaiknya tidak usah diminta itu. Kita sendiri kasih, ya. Jadi kalau kita penjual, kan biasa itu senang sekali kita orang penjual ini, masya Allah dia kalau penjual itu selalu ditambah-tambahi. Ini sifatnya penduduk Madinah seperti yang kita sebutkan. Ya, setelah turun wailul lil mutaffifin, penduduk Madinah itu kalau dia menjual selalu dia tambahkan, ya, dia tambahkan. Dan sebaliknya juga kalau dialah seorang pembeli, dia juga kadang tambahkan. Kan biasa orang susah sekali, cuma tidak ada uang kecil, tinggal tambah sudah 100 rupiah. 100 rupiah dia bilang, ya saya tunggu saja, ingin cari, ya. Kalau maafkan saja, maafkan. Inilah samhan idza ba wa samhan idza ishtara, ya. Permudah dalam hal ini. Dan kesempatan bersedekah entah kita sebagai penjual atau pembeli. Yang terakhir dari Abu Sofwan Suwaid bin Qais radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan jultu ana wa makhrama al-abdi jalibtu ana wa makhrama al-abdi bazzan min hajar, ya. Saya datangkan, ya, saya bawa beliau dengan sahabatnya makhrama al-abdi bazzan. Bazzan itu pakaian, ya. Penjual pakaian itu namanya bazzaz, ya. Tidak, kalau dalam biografi Imam Muslim itu dikenal Imam Muslim itu karena bazzazan, penjual pakaian. Jadi beliau ini penjual pakaian. Beliau datangkan pakaian dari Hajar. Hajar itu nama daerah di Saudi. Kalau sekarang ini di bagian-bagian timur Saudi, dari Ahsa, ya, daerah Ahsa. Faja'ana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka datang kepada kami Nabi SAW. Jadi Nabi yang mau membeli, kami yang menjual. Fasawamana bisarawil. Beliau menawar sarawil pakai celana, ya, celana. Wa indi wazan, dan saya memiliki wazan.
Jadi tukang timbangnya, ya, tukang timbang, wazannya yang saya amanahkan untuk menimbang. Yazinu bil ajr, yang menimbang alat tukar atau uang yang dibayar, ya. Kalau dulu emas dan perak. Dan ini menunjukkan bolehnya tawar menawar, ya. Jadi Rasulullah juga tawar menawar, tidak apa-apa. Ini hak, ya, penjual dan pembeli untuk, ya, ini dalam hadis al-bai'ani bil khiyar, antara penjual dan pembeli punya hak untuk saling memilih, ya, yaitu memberikan hak untuk saling tawar menawar. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lil wazan. Tapi apa kata Nabi SAW kepada tukang timbangnya ini? Beliau mengatakan zin warjih, timbang dan tambahkan saja, ya, tambahkan, beratkan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Ini menunjukkan bagaimana Nabi SAW itu beliau menambah, ya, dari harga yang seharusnya untuk dibayar, ya. Jadi bagus, ya, kita sebagai penjual kadang menambah, ya, dan kita sebagai pembeli juga kadang menambah. Dan ini adalah bentuk sedekah, ya, bentuk sedekah. Jadi tidak apa-apa kadang kita tawar, ya, karena kita umpamanya ada harganya 100.000, kita mau bersedekah semuanya, maka kita tawar supaya jadi 99.000, ya, 99.000. Sepakat, ya, sepakat. Akhirnya kita bayar 100.000, kita bilang tidak usah kembalikan, ya. Berarti kita sudah bersedekah di situ, ya. Itu tidak apa-apa. Yang penting, ya, jangan terlalu lama tawar menawar, ya. Ini untuk memudahkan, jangan sampai habiskan waktu hanya sekedar tawar menawar. Dengan ini alhamdulillah satu kitab lagi dari Riyadhus Shalihin kita sudah selesaikan, dan hadis berikutnya terkait dengan kitab yang ke-12 dalam Riyadhus Shalihin, yaitu Kitabul Ilm. Semoga bermanfaat. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.